Oke, lanjut. Jadi tadi sudah yang ada di PDF, sekarang kita masuk ke slide PowerPoint-nya. Jadi kalau kalian membuka PowerPoint, ini hanya slideshow ya, jadi bukan PPT. Jadi kalian cukup langsung baca saja. Jadi jangan masukkan password apapun. Jadi baca saja karena ini slideshow langsung. Oke, sekarang kita masuk ke geometri ruang 1. Ada beberapa poin yang akan dibahas di sini, sama sebenarnya tentang kedudukan tadi, tapi ini mungkin lebih jelas karena ada gambar-gambarnya. Nah, oke, sekarang ini adalah hubungan antar sebuah titik dan sebuah garis. Jadi jika ada sebuah titik dan sebuah garis G, itu maka ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan tadi adalah, yang pertama, titiknya berada pada luar garis atau titik berada pada garis tersebut. Jadi yang pertama titik T. Titik T berada di luar garis G, itu adalah titik-titik yang kemungkinan contoh yang mungkin bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah titik berada pada garis G. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hubungan antara sebuah titik dan sebuah garis. Yang tadi adalah, Ibu ulangi, sebuah garis, titik itu berada di luar dari garis. Yang kedua, titik berada pada garis G. Jadi, titik tersebut berada di sepanjang garis. Jadi, karena garis itu ada kumpulan dari titik-titik, maka ada satu titik yang berada pada salah satu titik yang merupakan anggota dari garis tadi, maka disebut dengan titik itu berada pada garis G. Kemudian lanjut. Nah, hubungan antara sebuah titik dan sebuah bidang. Jadi kita sudah bahas ya, titik dan bidang juga sama, yaitu sama seperti titik dan garis. Yang pertama, dia berada di luar dari bidang atau dia berada pada bidang. Nah, kalau berada di luar bidang berarti dia ada celah atau jarak antara titik tersebut dengan bidang tadi. Nah, kalau dia berada pada bidang berarti tidak ada celah ataupun tidak ada celah dari titik T pada bidang H itu artinya tidak ada celah, tidak ada jarak karena dia berada pada bidang tersebut. Kemudian lanjut, dapat dinyatakan pula bahwa bidang H itu melalui titik T. Lanjut, kita lanjut. Nah, hubungan antara sebuah garis dan sebuah bidang. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah garis G dan bidang H itu mempunyai takber hingga banyaknya titik persekutuan. Artinya bahwa setiap titik pada G itu terletak pada bidang H. Maka semua yang ada pada garis G itu berada pada bidang H. Maka semua titik yang ada pada garis tersebut adalah titik persekutuannya terhadap bidang H tadi. Kemudian yang kedua, garis G dan H itu mempunyai satu titik persekutuan saja. Itu yang syarat adalah bahwa garis G itu menembus bidang H. Berarti garis G dan bidang H itu menembus, garis G menembus bidang H di satu titik yang disebut dengan titik tembus. Titik tembus ini adalah titik persekutuan antara garis G dan bidang H. Dan yang ketiga, bahwa G dan H itu tidak mempunyai titik persekutuan karena G dan H itu sejajar atau dia berada di luar dari bidang H dan sejajar. Nah, jika kita bikin garis G sebuah bidang yang garis G itu berada pada sebuah bidang, maka dua buah bidang tersebut juga saling sejajar. Lanjut. Jadi hubungan antara sebuah garis dan bidang itu ada 3. Yang pertama, dia memiliki takber hingga banyaknya persekutuan, artinya garis tersebut terletak pada bidang H atau bidang itu. Kemudian yang kedua, dia hanya memiliki satu titik persekutuan, artinya adalah bahwa garis tersebut menembus bidang. Jadi garis itu berbeda bidang, antara garis G tidak berada pada bidang tersebut, sehingga dia menembus atau dia hanya memiliki satu titik persekutuan.
Yang ketiga, dia tidak memiliki titik persekutuan. Kenapa? Karena garis G itu berada pada bidang yang lain dan terdapat sebuah garis di bidang H yang sejajar dengan garis G, sehingga bidang H itu sejajar juga dengan garis G. Itu. Kemudian yang berikutnya, sebuah garis dan bidang. Nah, dari sebuah garis kita bisa membuat tak berhingga banyaknya bidang. Jadi sangat banyak bidang yang bisa kita buat dari sebuah garis. Kita lanjutkan. Sekarang hubungan antara dua buah garis. Nah, hubungan antara dua buah garis itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah garis G dan H itu terletak pada satu bidang datar yang sama. Nah, ini. Nah, G dan H itu mempunyai satu titik persekutuan. Syaratnya dia harus berada pada bidang yang sama. Yang kedua, garis G dan H itu tidak mempunyai titik persekutuan. Itu bila garis G dan H itu berada pada bidang yang sama dan garis G dan H itu saling sejajar. Bisa juga garis G dan H itu berada pada bidang yang berbeda, tetapi garis G dan H juga saling sejajar, maka garis G dan H itu tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga, garis G dan H itu tidak terletak pada satu bidang datar. Jika dia tidak terletak pada satu bidang datar, maka disebutlah bahwa dua buah garis tersebut saling bersilangan. Bersilangan dia tidak berpotongan, karena dia tidak ketemu di satu titik. Nah, kalau misalnya berpotongan, dia bertemu di satu titik disebut dengan titik potong atau titik persekutuan. Tapi kalau dia berbeda bidang, meskipun secara pandangan mata kita itu terlihat berpotongan, tapi sebenarnya tidak, karena dia berada pada dua buah bidang yang berbeda. Jadi bersilangan itu syaratnya dia berada pada dua buah bidang yang berbeda. Berpotongan itu syaratnya adalah dia harus berada pada bidang yang sama. Kemudian tadi sudah saya tunjukin yang seperti ini ya. Kalau dilihat dari pandangan ini, itu berpotongan, padahal ternyata dia tidak. Nah, seperti ini. Ini ada contoh nyata dia yang disebut dengan bersilangan. Jadi tuh. Jadi harus kalian amati benar-benar, karena bersilangan ini sering banyak yang terlihat seperti berpotongan. Nah, sekarang kita mengambil satu contoh. Titik M dia berada di luar bidang ABCD. Kenapa titik M berada di luar bidang ABCD? Kita buktikan. Nah, buktikannya adalah yang pertama, titik M itu berada pada ruas garis. Lihat di sana. Titik M itu ada titik potong antara diagonal sisi EG dan HF. Maka karena titik M itu berada pada garis EG atau garis FH, maka titik M itu berada pada bidang EFGH. Sedangkan ABCD dan EFGH adalah dua buah bidang yang berbeda. Dua buah bidang yang berbeda dan mereka saling sejajar. Berarti titik M itu berada di luar dari bidang ABCD. Yang kedua, AM dan CG berpotongan. Benarkah? Nah, sekarang kita lihat garis AM, garis putus-putus hijau, dan CG, garis lurus, bukan diagonal sisi, garis tinggi ya. Nah, perhatikan AM dan CG. Apakah tadi ingat syarat berpotongan adalah dia berada pada bidang yang sama. Sekarang kalian perhatikan, apakah garis AM dan CG itu berada pada bidang yang sama? Nah, kalau kita lihat ada sebuah bidang yang ternyata memuat AM dan juga memuat CG. Kalau kalian lihat, bidang apa itu? Betul, bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ACGE. Perhatikan, bidang diagonal ACGE. Dia memuat AM, garis AM ada berada di dalam ACGE, dan CG pun berada pada bidang yang sama. Nah, karena garis itu dia tidak memiliki
ujung kiri dan kanan, maka AM bisa kalian tarik garis ke atas, CG pun bisa kalian tarik ke atas, maka kalian akan bertemu satu titik yang disebut dengan titik persekutuan. Nah, jadi dia berpotongan. Kenapa? Karena dia memenuhi syaratnya, yaitu berada pada bidang datar yang sama. Kita perhatikan. Oke, kita lanjut. Yang pertanyaan ketiga. Nah, yang ketiga, apakah AH dan BM juga berpotongan? Nah, sekarang kalian lihat. Ingat, syarat berpotongan tadi dia harus berada pada bidang yang sama. Nah, sekarang kita lihat AH. AH berada pada bidang apa? Kalau kita perhatikan, AH itu adalah dia berada pada diagonal sisi ya. Dia merupakan diagonal sisi. Nah, dia berada pada sisi ADHE. Sedangkan BM itu berada pada bidang yang berbeda, yaitu BDHF. Nah, ADHE itu pada AH pada ADHE, dan DBFH itu BM-nya berada pada DBFH, berarti mereka bukan pada bidang yang sama. Kalau mereka bukan pada bidang yang sama, berarti mereka tidak berpotongan, tetapi bersilangan. Nah, jadi kalau kita lihat secara kasat mata, dia terlihat berpotongan, tapi sebenarnya tidak. Nah, seperti ini dan ini. Kalau pandangan kita kan seperti ini nih. Nah, ini si AH, yang ini AH, yang ini BM, AH dan BM. Secara kasat mata kita kelihatan nggak? Padahal ternyata pas kita lihat dia tidak berpotongan. Nah, ingat ya, syaratnya kalau kalian menemukan bahwa dua buah garis tersebut berada pada bidang yang berbeda, dia tidak berpotongan. Dia hanya bersilangan. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Hubungan antara dua buah bidang datar. Jika ada dua buah bidang datar, yaitu bidang H, yaitu H dan F, maka mungkin yang pertama H dan V tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya H dan V itu bidangnya sejajar. Yang kedua, jadi garis G dan H berpotongan terletak pada oke. Sekarang yang kedua, bidang H dan V itu berpotongan pada sebuah garis. Nah, mereka berpotongan pada sebuah garis. Nah, garis potongnya itu disebut dengan H, V, dilambangkan dengan H, V. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jika H dan V itu melalui sebuah titik T, maka bidang H, V tadi melalui titik T ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 2. Perhatikan kubus ABCD, EFGH. Nah, telah dipelajari bahwa semua bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang. Bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Sehingga, misalnya, AF sama dan sejajar dengan DG. Perhatikan AF. AF dengan DG. Mereka sama nilainya, dan sama panjang, dan mereka sejajar. Nah, yang pertama, GN sejajar dengan bidang AFH. Nah, sekarang kita disuruh mencari apakah garis GN sejajar dengan bidang AFH. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa karena kita harus mencari sebuah garis yang terletak pada bidang AFH, di mana garis tersebut juga sejajar dengan garis yang akan kita ketahui, yang akan kita cari, yaitu GN. Nah, ternyata ada sebuah garis yaitu AM, di mana AM tersebut sejajar dengan GN.
Jika AM tersebut terletak pada AFH dan dia sejajar dengan GN, maka garis GN itu sejajar dengan bidang yang memuat AM tadi, yaitu AFH. Yang kedua, AM pada bidang ACGE, perhatikan AM, dia berada pada bidang ACGE. Dia berada pada bidang diagonal ACGE. DH, perhatikan DH di sana. DH itu diagonal, dia adalah sisi. DH itu berada pada bidang CDHG atau ADHE. Ada dua. Nah, keduanya akan bersilangan. Kenapa dikatakan AM dan DH? AM dan DH itu bersilangan karena AM dan DH tidak berada pada bidang yang sama atau tidak terletak pada satu bidang. Nah, sekarang kalian perhatikan bidang AFH yang warna biru dan GDB atau BDG. Nah, dua buah bidang tersebut apakah saling sejajar? Ada garis tanda itu sejajar? Ya, dikatakan sejajar. Kenapa? Yang pertama, dia harus memiliki sepasang garis yang juga sejajar. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kita tidak bisa melihat AM dan FN ya. Yang bisa kita lihat itu adalah sisi yang lain. Kan kita lihat AH. AH apakah sejajar dengan salah satu bidang? AH itu bisa dikatakan AH adalah diagonal sisi. AF juga diagonal sisi. FH juga diagonal sisi. Maka segitiga AFH itu adalah segitiga sama sisi. DBG ini juga sama. DG adalah diagonal sisi. BG juga diagonal sisi dan BD juga diagonal sisi. Maka dia juga segitiga sama sisi. FH dengan DB itu dia saling sejajar dan memiliki panjang yang sama karena dia sama-sama diagonal sisi. AH juga sama dengan BG. AF juga sama dengan DG. Karena mereka semuanya saling sejajar, maka bidang tersebut juga sejajar. Contoh yang ketiga, tentukan titik potong antara AG dan bidang BDHF. Oke, kita lanjut ya. Nah, tentukan titik potong antara garis AG ada diagonal ruang, dan bidang BDHF. Jadi ini mencari titik potong antara garis AG dan bidang BDHF. AG dan BDHF. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan bahwa AG itu berada pada bidang ACGE dan BDHF. Nah, perhatikan bahwa misalkan titik potong antara AG dan bidang BDHF itu ada titik K. K itu harus terletak pada AG dan dia juga harus terletak pada bidang BDHF. Nah, sekarang kita akan melihat kalau K terletak pada bidang garis AG, lalu dan AG itu pada bidang ACGE, kan? Oke, sudah dapat. Nah, berarti K itu pada bidang ACGE dan pada BDHF. Nah, atau K itu adalah titik potong antara bidang ACGE dan BDHF, diwakili oleh sebuah garis, yaitu garis MN. Karena K pada AG dan K pada MN, maka K itu juga disebut dengan AG, MN. Artinya titik potong antara garis AG dan MN. Jadi, titik potong antara AG dan bidang BDHF itu adalah titik potong antara garis AG dan garis MN. Nah, di mana MN itu adalah garis potong
antara bidang yang memuat AG, yaitu ACGE, dan bidang yang dicari, ya, bidang yang diketahui, yaitu BDHE. Nah, sekarang lanjut. Tentukan titik potong antara garis AG dan bidang CHF. Ada garis AG dan bidang CHF. Nah, kalian harus mencari dulu sebuah bidang yang memuat garis AG. Nah, garis AG itu dimuat oleh sebuah bidang yaitu ACGE. Maka kita harus mencari garis potong yang menghubungkan ACGE dengan bidang CFH atau CHF. Nah, garis atau titik Q misalnya, dia ada titik potong antara AG dan CHF tadi. Q itu berada pada AG dan juga berada pada bidang CHF. AG itu pada bidang ACGE. Berarti si titik Q tadi juga ada pada bidang ACGE. Nah, berarti si Q itu bukan K ya, tapi Q itu pada ACGE dan CHF. Nah, sekarang kita misalkan ada sebuah garis. Garis tersebut merupakan titik potong antara bidang ACGE dan CHF. Yang disebut dengan MC. MC itu di sini ya. Ini ada M di sini. Di sini ada M. Besar ini M-nya. Penulis M di sini. Di situ ada M. Nah, titik Q tadi adalah titik potong yang berada pada garis AG dan bidang CHF. Dan bukan MC tapi MQ ya, MQ itu adalah MQ itu ada garis yang merupakan titik potong antara garis potong antara bidang CHF dan ACGE. Oke, nah ini masuk ke 5. Nah, ini tentang titik tembus, yaitu titik P itu berada pada rusuk TA dan titik Q berada pada rusuk TC. Titik R itu pada bidang pemuat alas limas. Jadi dia berada pada bidang pemuat alas limas. Alas ABCD, karena sebuah bidang itu sangat luas tak terhingga yang tertulis itu hanya perwakilannya saja, maka kalian bisa perluas ABCD, kalian bisa perluas TAC. Nah, TAC diperluas jadi seperti itu. Ini seperti ini adalah TAC. Nah, ini adalah perluasannya. Nah, kemudian ABCD pun bisa kalian perluas. Kalian bisa perluas ke sini. Misalnya kalian perluas ke sini. Nah, ini. Nah, nanti oke. Nah, berarti nanti kita akan ketemu sebuah garis di mana garis tersebut adalah titik garis potong antara bidang yang kita ingin ketahui, yaitu bidang yang memuat PQ dan bidang yang memuat alasnya ya, PQ dan alasnya. Nah, karena PQ itu berada pada bidang TAC dan alasnya ABCD, maka kita tarik PQ dengan AC bersama-sama sehingga terletaklah sama-sama terletak pada bidang TAC. Nah, itu dia terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang TAC. Nah, si PQ dengan AC itu berpotongan di sebuah titik, yaitu titik K. Nah, kemudian K itu pada AC dan K juga pada PQ. Nah, maka PQ, AC. Nah, sekarang karena si K itu pada AC
sedangkan AC itu pada A, B, C, D, maka si K tadi juga terletak pada bidang A, B, C, D. Jadi K itu disebut dengan titik tembusnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti contoh berikutnya kita bahas.